melihat, oh aku bisa menggambar dengan paku berkarat ini. Maka Dita pun mulai menggambar wajah ayahnya, wajah ibunya di lantai terlebih dahulu. Tapi ketika ia menggambar di lantai, ia tahu bahwa ternyata tidak jelas gambarnya karena lantai itu adalah lantai marmer. Maka Dita 3,5 tahun ini pun pada akhirnya melihat ada mobil ayah dan ibunya yang berwarna hitam. Maka dengan paku karat tersebut Dita mulai menggambarkan wajah ayah yang dirindukannya di mobil sang ayah dan mobil sang ibu. Ia mulai menggambar wajah ibunya dengan bahagia. Ia pun menggambarkan dirinya di situ. Ia menggambarkan tidak hanya di sebelah sisi kanan mobil, tapi juga di sisi kiri mobil, di depan bagian mobil. Ia gambar terus wajah ayah, wajah ibunya. Aku rindu pada ayah dan ibu. Aku ingin ayah dan ibu menggandeng tanganku seperti ini. Aku ingin ayah dan ibu menggendongku seperti ini. Begitu kata Dita, terus menerus menggambar dengan paku berkarat di mobil ayah dan ibunya. Dita pun kelelahan dan akhirnya dia tertidur. Ketika ayah dan ibunya pulang dari bekerja, alangkah kagetnya sang ayah dan sang ibu. Mobil itu adalah mobil yang belum lunas cicilannya, yang mereka mati-matian bekerja untuk bisa memiliki mobil tersebut. Dan kini mobil tersebut rusak karena gambar yang menurut mereka adalah gambar anak-anak bodoh yang pada akhirnya merusak mobil tersebut. Maka sang ayah belum mengucapkan salam ketika melihat mobil tersebut langsung berteriak dan memanggil, "Bibi, kemari!" Kata sang ayah dengan nada yang sangat tinggi. Sang ibu atau sang istri ini pun tak kuasa lagi menahan amarahnya juga. Dan sang ayah mengatakan, "Siapa yang melakukan ini, Bibi?" Kata sang bapak sambil marah-marah dengan nada yang sangat tinggi. Darahnya mendidih. Dan kemudian sang bibi pun melihat gambar-gambar yang ada di mobil tersebut. Dan kemudian takutlah wajahnya. Ia tahu itu perbuatan Dita. Lalu sang bapak ini pun mengatakan, "Dita mana?" Kata sang ayah. Lalu Dita yang baru bangun tertidur kemudian langsung melihat ayah dan ibunya yang sangat ia rindukan sepanjang hari. Maka langsung memeluk kaki ayahnya dan mengatakan, "Ayah, aku ingin memberikan hadiah untuk ayah. Ini gambar aku, ayah. Gambar aku, gambar bunda, gambar ayah yang begitu aku rindukan. Ayah suka sama gambar ini," kata Dita dengan wajah lugu dan wajah polosnya. Maka sang ayah yang melihat wajah polos dari seorang Dita kembali tak kuasa menahan marahnya. Ia mengambil ranting di halaman rumahnya. "Tangan Dita, mana tangan?" kata sang ayah dengan nada sangat tinggi. Dita tak paham apa yang dimaksud dengan ayahnya. Maka ia menyerahkan tangannya dengan wajah bingung. Dan kemudian dengan membabi buta, sang ayah pun memukulkan ranting yang berduri tersebut ke tangan Dita tanpa ampun. Dita mengatakan, "Ayah, apakah ayah tidak suka dengan gambar Dita? Apakah gambar Dita jelek, ayah? Apakah ayah tidak suka dengan gambar ini? Ini gambar ayah, gambar bunda, gambar Dita karena Dita rindu sekali sama ayah dan bunda," kata Dita mencoba membela diri. Namun sang ayah tanpa ampun terus memukul tangan Dita, terus memukul tangan Dita. Tidak hanya di depan tapi juga di belakang. Dan habislah tangan si kecil yang mungil itu. Bagaimana dengan sang ibu? Ibunya pun diam saja. Dan sang ayah mengatakan, "Betapa bodohnya kamu, wahai Dita. Betapa nakalnya kamu, wahai Dita." Dan semua sumpah serapah dari sang ayah diberikan kepada anak berusia 3,5 tahun itu. "Kamu tahu mobil ini 1 tahun ayah dan ibu berusaha untuk mencicilnya dan sekarang kamu rusakkan mobil ini?" kata sang ayah dengan nada-nada yang sangat kasar. Dita sangat ketakutan, tangannya sudah bergetar dan berdarah dan luka dengan sangat parah. Dan kemudian sang bibi yang menyaksikan itu berusaha untuk memeluk Dita. Tapi sang ayah mengatakan, "Jangan bibi, jangan coba-coba dekati Dita, biar dia mendapatkan pembelajaran," kata sang ayah dengan nada yang sangat marah. Dan Dita pun tak kuasa menahan tangisnya. Dengan tangan yang berdarah-darah, sang ayah dan sang ibu meninggalkan Dita begitu saja. Ayah dan ibu memasuki ke dalam sebuah kamar. Dan mereka berpikir, biarkan malam ini Dita tidur bersama bibi saja, supaya Dita mendapatkan pembelajaran atas kebodohan dan kenakalannya, kata ayah dan ibunya itu. Semalaman Dita terus meraung-raung karena sakit. Tangannya terluka, tangannya berdarah. Ranting itu bukan ranting biasa, itu ranting berduri. Maka Dita pun berkata pada bibi, "Bibi, Dita salah ya, Bi. Dita ini nakal ya, Bi. Gara-gara Dita, Bi, mobilnya ayah sama mobilnya ibu rusak. Dita ini anak yang bodoh ya, Bi," katanya sambil terus menangis dan sambil terus menahan tangannya yang terluka. Sang bibi yang tidak kuasa menahan air matanya pun membalut tangan Dita dan mengatakan, "Tidak sayang, kamu
kamu anak yang baik. Kan Dita tadi itu gambarnya karena Dita kangen sama ayah sama bunda kan, kata sang bibi sambil berurai air mata. Maka hari pertama, hari kedua tangan Dita terus dibalut oleh sang bibi. Dan ternyata tangan itu lambat laun pun akhirnya membengkak. Tangan mungil yang halus, yang putih itu akhirnya membengkak. Dan sang bibi mengatakan kepada ibu Dita, "Ibu, tangannya Dita bengkak bu, kayaknya harus dibawa ke rumah sakit." "Biarkan saja, itu bengkak biasa saja, kasih obat biasa saja," kata sang ibunya. Lalu Dita pun 2 hari 3 hari terus berada dalam pelukan sang bibi di rumah atau di kamar sang bibi. Bengkak tangannya dan kemudian Dita demam tinggi. Sang bibi mengatakan, "Ibu, bapak, Dita demam tinggi." "Biarkan saja, kasih obat biasa juga sembuh," kata ibu dan bapaknya. Karena mereka masih marah dengan Dita. Dita mengatakan, "Bibi, Dita mau sama ayah, mau sama ibu. Dita kangen dipeluk ayah sama dipeluk ibu, Bibi," kata Dita sambil berurai air mata. Bibinya ini pun kembali memberikan obat pada Dita. Berhari-hari Dita demam panas dan sekarang demamnya semakin meninggi, sudah tidak bisa lagi diobati dengan obat biasa. Maka sang bibi mengatakan kepada orang tua Dita, "Bapak, ibu, ini sudah bukan sakit biasa, tolong bawa Dita ke klinik." Akhirnya Dita dibawa ke klinik dan apa yang terjadi? Orang-orang di klinik mengatakan ini penyakit yang serius, ini harus dibawa ke rumah sakit. Maka Dita mungil ini pun dalam keadaan tangannya sangat bengkak dan kemudian demam yang sangat tinggi pun dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Tangan yang bengkak itu kini telah bernanah. Itu bukan luka biasa. Dita diperiksakan oleh seorang dokter dan dokter mengatakan Dita harus dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari. Dan ayah dan ibu Dita mulai merasa ini adalah sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Karena suatu hari dokter memanggil kedua orang tua tersebut dan mengatakan, "Maafkan saya sudah berusaha untuk mengobati tangan Dita, tapi tampaknya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini sudah bengkak dan sudah infeksi dengan luar biasa. Maka tidak ada pilihan lain, tangan Dita harus diamputasi." Kalimat dokter yang mengatakan tangan Dita harus diamputasi membuat ayah dan ibu itu saling berpandangan satu sama lain. Mereka tak kuasa menahan air mata mereka karena mereka menyadari betapa bodohnya akibat kemarahan mereka yang sesaat itu mengakibatkan tangan Dita harus dipotong, tangan Dita harus diamputasi. Maka hari amputasi itu pun terjadi. Dita dioperasi dan kemudian tangannya hilang kedua-duanya. Ketika ia tersadar kemudian ia melihat tangannya, apa yang terjadi dengan tangan Dita? Ia berkata kepada ayah ibunya, "Ayah, ibu, tangan Dita kemana? Ayah, ibu, tangan Dita kemana? Kalau Dita nggak punya tangan, Dita nggak bisa pegang tangan ayah dan ibu. Kalau Dita nggak punya tangan, ya bagaimana Dita bisa peluk ayah dan ibu? Kalau Dita nggak punya tangan, kalau Dita mau mengaji, mau menulis ayat-ayat Al-Quran, gimana ayah? Gimana ibu?" Dita tahu Dita salah ayah sama ibu, tapi Dita janji Dita nggak akan nakal lagi ayah ibu. Dita janji setelah hari ini Dita akan jadi anak baik. Tapi tolong kembalikan tangan Dita. Dita perlu tangan Dita. Dita mau peluk ayah dan ibu, katanya sambil terus menangis-nangis dan meraung-raung. Maka apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu tersebut? Mereka pun tak kuasa membendung air matanya, tumpah ruah air matanya dan mengatakan, "Kami adalah orang tua yang bodoh. Kami adalah orang tua yang penuh dengan kejahatan terhadap anak kami sendiri." Maka mereka pun memeluk Dita dengan mengatakan, "Nak, maafkan kami orang tua yang jahat ini, Nak. Maafkan ayah, maafkan ibu, Nak." Mereka terus memeluk Dita dan Dita mengatakan, "Dita yang salah, Dita yang nakal, maafin Dita ya, Bu. Dita gak mau minta apa-apa, Dita cuma mau tangan Dita kembali lagi. Tolong kembalikan tangan Dita, ayah dan ibu, Dita mau tangan Dita," kata Dita sambil terus menangis-nangis. Dan itulah penyesalan yang luar biasa yang dialami oleh orang tua yang tidak mampu menahan amarah karena kesalahan kecil dari seorang anak. Lihat, pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak akan pernah ada lagi ayah dan ibu seperti ayah dan ibu Dita. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua yang dengan mudah mencaci maki, menjelek-jelekan anaknya, bahkan memukul anaknya tanpa ampun seperti orang tua dari ayah dan ibunya Dita. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang tua yang kejam seperti itu, karena anak adalah titipan Allah yang sepatutnya dijaga, sepatutnya disayang, sepatutnya dilindungi, diciumi, dipeluk, dibelas kasihi, bukan dipukul tanpa ampun.
Mudah-mudahan ketika setan menguasai kita dengan amarah kita senantiasa berwudu, tenang, dan memperlakukan anak dengan selemah lembut mungkin. Anak adalah amanah Allah, titipan Allah. Jangan pernah kau sakiti dia, hatinya maupun raganya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk menjadi orang tua yang bijak, lemah lembut terhadap anak yang kita cintai. Insya Allah.